Okay, good morning students. How are you today? Okay, I hope all of you are fine at home, yeah? Well, welcome back to our science lesson. We still talk about characteristic of living things. Jadi, selamat datang di kelas science. Kita masih berbicara tentang karakteristik dari makhluk hidup atau ciri-ciri makhluk hidup. Well, last time, if you still remember, we have learned 3 characteristics of living things. Jadi, kalau kamu masih ingat, minggu lalu itu kita sudah belajar 3 karakteristik atau 3 ciri-ciri dari makhluk hidup. Teacher akan sebutkan, I will mention it. The first, we have learned about living things need food. Jadi yang pertama itu kita sudah pelajari adalah ciri-ciri makhluk hidup adalah yang pertama, makhluk hidup memerlukan makanan. The second one, living things move, makhluk hidup bergerak. Dan yang ketiga, living things grow, ya, makhluk hidup bertumbuh. So, in this lesson for today, di pelajaran ini pada hari ini kita akan belajar yang keempat, ya. The fourth one, yang keempat adalah living things reproduce, ya. Makhluk hidup berkembang biak. Living things reproduce by having offspring so that they do not become extinct. Jadi makhluk hidup bereproduksi dengan memperoleh keturunan agar tidak punah, ya, extinct agar tidak punah. Well, let's talk about human. Ayo kita bahas tentang manusia, ya. Human population are increasing because they reproduce. Jadi populasi manusia ini meningkat karena mereka bereproduksi atau berkembang biak. Human reproduce by giving birth to their children. Jadi manusia bereproduksi dengan melahirkan anak mereka. Jadi bukan cara laying eggs, ya, bukan cara bertelur seperti itu. Okay, now you can see the pictures here. Kamu bisa lihat gambarnya di sini, ya. Jadi ini adalah proses. This is the process when we are a baby in the womb. Jadi ini adalah proses kita, proses ketika kita baby, when we were baby in the mom's womb. Jadi ini adalah proses ketika kita itu baby di kandungan atau di rahim ibu kita, ya. Nah, kemudian nanti our moms, ya, will giving birth to us. Jadi nanti ketika sudah besar seperti ini, ibu kita akan melahirkan kita. Okay, next, that's human, and then animals. Animals reproduce in different ways. Jadi hewan bereproduksi atau berkembang biak dengan beberapa cara. The first one, laying eggs and others split up. Ya, jadi yang pertama itu ada hewan yang bertelur dan yang lain juga ada yang membelah diri. Now, for example, worms, ya. Several worms laying eggs and several worms split up. Jadi ada beberapa cacing yang bertelur, ya, reproduce by laying eggs, bereproduksi atau berkembang biak dengan cara bertelur, dan yang lain membelah diri. Okay, the second one, giving birth. Ya, giving birth. The example is like a cow, ya. A cow giving birth to their children. Ya, jadi sapi melahirkan anaknya. That's the way of cows reproduce. Jadi itulah caranya reproduksi sapi. And then laying eggs for chicken, ya. Jadi menelurkan pada ayam. Ayam, the chicken reproduce by laying eggs. Jadi ayam bereproduksi dengan cara bertelur. Oke, kita next. Plants. The next one is plants. How do plants reproduce? Bagaimana sih caranya tumbuhan bereproduksi? Plants
plants reproduce in different ways too. Naturally, plants reproduce by seed, rootstock, or bud. Artificially, plants reproduce by cutting, budding, and grafting. Jadi, tumbuhan bereproduksi dengan cara yang berbeda juga. Yang pertama, secara alami, tumbuhan bereproduksi dengan cara biji ya, jadi bijinya ditanam ke dalam tanah. Yang kedua akar tinggal. Yang ketiga adalah dengan cara tunas. Nah, secara buatan, jadi tumbuhan itu juga bisa dikembangbiakan dengan cara buatan ya. Yang pertama dia di stek ya, di stek atau dipotong ya, ovulasi dan cangkok ya. Jadi dia tadi ada di stek atau setek kata orang, ovulasi, budding, dan cangkok grafting. Well, here there is example of each ways of seed, rootstock, or bud. Jadi di sini ada contoh masing-masing dari cara berbiji ya, bereproduksi dengan cara berbiji, dengan akar tunggal dan tunas. The first one, reproduce by seed. You can see the example is soybean ya. Jadi ini kacang kedelai. Jadi dia berkembang biak dengan cara berbiji. And then here there is gingers ya, jahe. Ya, gingers reproduce by rootstock ya. Jadi jahe ini berkembang biak dengan cara akar tinggal. Kemudian bambu and banana tree and bamboo tree reproduce by bud ya. Jadi pohon pisang dan bambu itu bereproduksi atau berkembang biak atau bertambah banyak dengan cara tunas. So that is naturally ways of plants reproduce. Jadi itulah tumbuh-tumbuhan yang bereproduksi secara alami. And then let's talk about artificially. Okay. Artificially ways of plants. Jadi cara-cara buatan ya dalam reproduksi tumbuhan. The first one, cutting ya. Cutting ini tadi apa artinya nak? Cutting ini artinya stek ya. Okay. So there are some plants that we can cutting. For example, cassava, rose, sugar plants, or grapes ya. Jadi ada beberapa tumbuhan yang bisa kita stek. Contohnya ya di stek ini seperti ini contohnya ya. You can see the picture, kamu bisa lihat gambarnya ya, dipotong dia. Cut the stalk ya, potong dia cabangnya and then plant to the ground ya. Jadi ditanam ke dalam tanah. Seperti itu caranya ya. Nah, apa-apa saja yang bisa di cutting atau di stek? Yang pertama, cassava, rose, sugar plants, grapes. Jadi ubi. Nanam ubi seperti ini di stek. Nah, kemudian mawar, kemudian sugar plant atau tebu, kemudian juga ada anggur, pohon anggur. And then the plants that we can reproduce by budding. Jadi tumbuhan yang bisa kita kembangbiakkan dengan cara okulasi ya, okulasi. Nah, you can see the picture. This is the way of ejaculation ya. Jadi ini adalah cara dari okulasi ya. Jadi dia di kulit atau dikupas kulitnya, kemudian dimasukkan pohon yang berbeda atau pohon yang sejenis juga. Nah, kemudian dia diikat seperti ini, kemudian nanti tumbuhan yang kita masukkan ke dalamnya itu akan bercabang seperti ini, tumbuh dia, jadi menempel ya, cara okulasi atau tempel. Oke? Nah, for example, mango, oranges, apple, and durian. Jadi tanaman-tanaman yang bisa kita okulasi itu atau sistem tempel itu bisa mangga, tapi yang sejenis ya. Bisa juga apa namanya ini jeruk, apel, dan durian. Oke, next one. The plants that we can reproduce by grafting. Ya, grafting apa tadi nak? Dicangkok ya. Have you ever seen grafting? Pernah nggak lihat grafting atau pohon cangkokan? Pasti pernah ya, soalnya banyak dijual juga kan. Oke, grafting ya.
the plants that we can reproduce by grafting, ya. Apa tadi grafting, nak? Dicangkok, ya. For example, mango, rambutan, jackfruits, and guava, and others else. Jadi beberapa contohnya teacher buat di sini ada mangga, rambutan, ya, nangka, dan jambu, dan beberapa masih banyak lagi yang bisa dicangkok, ya. So this picture show us how is the way of grafting. Jadi gambar ini menunjukkan kepada kita bagaimana sih caranya mencangkok, ya. Jadi dia dikupas seperti ini, ya. Oke, kemudian dibungkus dengan tanah dan plastik. Kemudian nanti cabangnya ini akan tumbuh, tumbuh akar-akar, ya. Well, there are some root, ya, akan tumbuh beberapa akar. Kemudian nanti dipotong dari sini, and then diplant, ditanam. Oke, that's the way of grafting. Itulah caranya dicangkok. Oke. Well, the fourth one, ya. Oke, sorry, this is the fifth. Ya, ini yang kelima. The characteristic. The fifth characteristic of living things. Sorry. Alright, the fifth characteristic of living things is, jadi karakteristik atau ciri-ciri makhluk hidup yang kelima yang akan kita pelajari, that we want to learn is living things breathe. Jadi makhluk hidup bernapas. What is breathe? Ya kan? Apa itu bernapas? Breathing is inhaling air full of oxygen and exhaling carbon dioxide. Jadi bernapas adalah yang menghirup udara yang beroksigen, ya, atau menghirup udara yang mengandung gas oksigen, ya, dan mengeluarkan karbon dioksida. Living things have different kinds of breathing organs. Jadi makhluk hidup memiliki alat pernapasan atau organ pernapasan yang berbeda. Let's see the first. We're going to talk about humans. Jadi yang pertama kita bahas dulu tentang manusia. Human breathe with lungs. Human inhaling oxygen by nostril. Jadi manusia bernapas dengan paru-paru. Manusia, ya, menghirup oksigen dari lubang hidung atau dari hidung, ya. Jadi ini, this is the lungs of humans and this is the nostril. Humans, ya, humans inhaling the oxygen by nostril and then it will come into the lungs, and then lungs will exhaling the carbon dioxide by mouth. This is, ya, after we inhaling the full of oxygen into our lungs, and then our lungs will exhaling the carbon dioxide by our mouth. Jadi manusia bernapas dengan paru-paru tadi, anak, ya. Manusia menghirup udara atau oksigen melalui lubang hidung menuju masuk ke dalam paru-paru. Kemudian paru-paru akan mengeluarkan juga, ya, karbon dioksida melalui mulut. So that is the process of breathing of humans. Jadi itulah proses bernapas dari manusia. I hope you can understand. Okay, the second one, animals. Animals breathe by some several ways. Ya, yang kedua kita bahas tentang hewan. Hewan ini memiliki beberapa cara, ya, beberapa cara dalam bernapas, ya. Animals breathe with gills.
is fish, ya, sorry. Animals breathe with lungs, cow. Animal breathe with trachea is insect. Animals breathe with skin surface is worm. Okay, the first one. Animals breathe with gills is fish. So fish breathe with its gills. Jadi hewan memiliki beberapa cara dalam bernapas. Yang pertama, hewan yang bernapas dengan insang adalah ikan. Ya, and then animals breathe with trachea is insect. Jadi hewan yang bernapas dengan trachea adalah insect atau insekta, serangga. Contohnya capung. Masih banyak serangga ya, belalang, kupu-kupu. Nah, itu bernapas dengan trachea. Oke, trachea itu semacam saluran seperti ini. You can see. Oke. And then animals breathe with lungs, ya. Here there is a bird, ya, di sini ada seekor burung. Bird with its lung and trachea. Jadi burung itu bernapas dengan paru-paru dan trachea. Nah, kemudian animals breathe with skin surface, ya. Jadi ada juga hewan yang bernapas dengan kulit luar atau permukaan kulit, yaitu cacing. Cacing, ya, nak, ya. Jadi cacing itu bernapas dengan permukaan kulitnya. Oke? Nah, that is several ways, ya. How those are the several ways of animals breathing. Jadi itulah beberapa cara dari pernapasan hewan. Oke, kita next. How does the plants breathe? Bagaimana sih tumbuhan itu bernapas? Jadi tumbuhan juga bernapas, ya, nak, ya. Oke. Well, plants breathe through its leaf mud. Ya, jadi tumbuhan itu bernapas melalui mulut daun. Ya, ini this is the stomata or it called stomata. Ya, jadi atau disebut dia di stomata, disebut dia stomata. Ya, seperti ini bentuk stomatanya. Jadi seperti bentuk mulut. Ya, jadi inilah disebut dengan leaf mud atau mulut daun. Jadi, but we cannot see it by our eyes. Ya, kita nggak bisa lihat itu dengan mata kita sendiri, by our own eyes. Kita nggak bisa. Contohnya kita ambil daun, kita lihat, kita mau lihat stomatanya nggak bisa. Ya, oke, but it can be seen by maybe telescope like that. Okay, and pours on in birds and lenticels. Oke, jadi tumbuhan ini kan bernapas melalui mulut, daun atau stomata dan pori-pori di kulit batangnya. Jadi dan ini pours on its birds and lenticels. Jadi dia bernapas dengan pori-pori di kulit batangnya atau disebut dengan lenticel. Oke? So that's all about our material for today. I hope you can understand. For your task, I will send it by your teachers. Ya, jadi itu saja materi kita untuk hari ini. Untuk tugasnya nanti akan teacher kirim melalui gurunya. Well, I hope you can understand and God bless you. Teacher harap kamu bisa paham dan Tuhan Yesus memberkati. Thank you.